Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi Toki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dari mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan resume jurnal analisis kebijakan pendanaan PT Sat Nusa Persada Tbk. Resume ini membahas analisis kebijakan pendanaan jangka panjang pada PT Sat Nusa Persada Tbk, sebuah perusahaan elektronik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan melalui analisis data keuangan dari tahun 2012 hingga 2016. Analisis meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan ekuitas, serta analisis Z-score yang menilai potensi kebangkrutan. Latar belakang dan data penelitian. Kebijakan pendanaan merupakan keputusan strategik untuk memperoleh sumber pembiayaan perusahaan, baik dari internal, di mana ada modal saham, laba ditahan, maupun eksternal, utang. PT Nusa Persada Tbk menghadapi fluktuasi penjualan dan tekanan ekonomi global, sehingga analisis kebijakan pendanaan jangka panjang menjadi krusial. Data yang digunakan untuk meliputi laporan keuangan tahun 2012 sampai 2016, termasuk laporan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Data ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan, di mana ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif dan deskriptif, dengan pendekatan analisis meliputi analisis tren untuk melihat pola perubahan rasio keuangan dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur profitabilitas, likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan ekuitas. Selain itu, analisis Z-score digunakan untuk menilai potensi kebangkrutan perusahaan. Metode ini membantu dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan, di mana yang pertama melihat analisis tren, pola perubahan rasio keuangan, analisis rasio, mengukur kinerja keuangan perusahaan, dan analisis Z-score menilai potensi kebangkrutan. Analisis bisnis dan profitabilitas. PT Sat Nusa Persada menghadapi tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan regulasi TKDN. Penjualan perusahaan menunjukkan tren menurun akibat pelemahan ekonomi global, namun GPM, OPM, NPM, dan ROA menunjukkan tren meningkat meskipun masih di bawah rata-rata industri. Penurunan penjualan berhasil diimbangi oleh penurunan harga pokok penjualan, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Tantangan bisnis yaitu fluktuasi ekonomi global dan perubahan regulasi. Analisis likuiditas dan aktivitas. Current ratio dan quick ratio menunjukkan tren meningkat dan berada di atas rata-rata industri, menandakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek cukup baik. Namun rasio seperti FATO dan TATO menunjukkan tren menurun. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan belum efektif mengelola aset tetap dan total aset tetapnya untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan efisiensi pengelolaan aset diperlukan. Analisis solvabilitas dan ekuitas. Debt to asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan tren menurun, mengindikasikan perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang. Time interest earn menunjukkan tren meningkat, menandakan pengelolaan beban bunga semakin baik. Namun, IPS dan ROI menunjukkan tren menurun, yang berarti perusahaan belum optimal dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Analisis Z-score dan SWOT. Nilai dari Z-score berada di atas 1,8, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan cukup baik, meskipun pada tren penurunan yang perlu diwaspadai. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dalam kemampuan perakitan canggih dan teknologi terkini. Kelemahan pada penurunan penjualan dan kurang efisien dalam pengelolaan beban operasional. Peluang meliputi pasar elektronik yang luas dan keuntungan dari zona perdagangan bebas, sementara ancamannya adalah fluktuasi ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi kesimpulan profitabilitas dan likuiditas, rasio profitabilitas perusahaan berada di bawah rata-rata industri, tetapi upaya manajemen telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menekan harga pokok penjualan. Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, namun efisiensi pengelolaan aset ditingkatkan, terutama pada aset tetap.
tingkat utang yang menurun menunjukkan perbaikan struktur pendanaan. Kesimpulan, ekuitas dan Z-score, laba bersih dan pengelolaan ekuitas belum optimal sehingga perlu perhatian lebih untuk meningkatkan ROE dan IPS. Kondisi keuangan cukup baik berdasarkan Z-score, tetapi tren penurunan perlu diantisipasi untuk mencegah risiko kebangkrutan. Manajemen perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Berikut saya berikan gambaran terkait kesimpulannya, yaitu jadi perusahaan itu harus yang pertama fokusnya adalah stabilitas keuangan, kedua efisiensi operasional, ketiga pengelolaan aset, dan yang keempat peningkatan ROE dan IPS. Saran untuk perbaikan yaitu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, terutama pada aset tetap, mendorong peningkatan penjualan investasi dalam teknologi canggih, diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing pasar. Pengelolaan biaya operasional secara lebih efisien juga penting untuk meningkatkan profitabilitas. Stabilitas keuangan perlu diperhatikan untuk mengantisipasi risiko kebangkrutan akibat penurunan laba. Yaitu inilah tingkatan saran perbaikan pada resume jurnal yang saya buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.